NIM 049 bersama rekan saya. Dan saya Dina Nasari dengan NIM 050. Kami dari kelas Ilmu Komunikasi B dengan mata kuliah Produksi Media Audiovisual. Selamat menonton! Habis kelas, baru masih jam berapa? Langsung pulang. Kayak ada tugas besok tuh, jadi kayak ayo pindah ke perpus juga sambil baca-baca referensi untuk tugas besok. Perpus ya? Yes, Ayo. You take mine, now you think it is fine. Doesn't make me so blind, you just waste a lot of time. I thought we're gonna feel this love, paint it with some colors, now you don't. You forget how to memories, you close your eyes. You said it was different, but you still went away. What I want, hold your hands till the end. What you want is to end, say goodbye. Show it out, what am I supposed to do? Tell me why, tell me why, tell me why you in my heart and understand it. Tell me why, tell me why, tell me why you in my heart can't understand it. I'll be alright. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Ya, sepinya tuh ada di dalam. Iya tuh kayak aku gitu udah pikir semua orang kayak kemana semua. Barusan itu perpustakaan sepi. Sekarang sepi memang udah sih perpustakaan dimanapun. Iya, sekarang itu kayak malas sekali mau membaca tuh. Padahal seru tahu. Iya, serunya baru kayak bagus juga tempatnya, kayak fasilitasnya segala macam. Tapi masih malas sekarang membaca walaupun dengan fasilitas begitu. Iya, itu kayak apa nih? Jarang orang yang mau ke perpustakaan. Capek-capek, mending di rumahnya terus kayak buka HP-nya saja. Tapi saya fasilitas begini, tapi sepi orang. Ya bagus sih supaya kita tertarik orang lagi membaca kembali toh. Aneh ya, dulu tempat ini selalu penuh. Suara langkah kaki, bisik-bisik pelan, tumpukan buku yang berpindah dari rak ke meja baca. Tapi sekarang hening, terlalu hening. Aku masih ingat bagaimana rasanya menemukan satu buku yang mengubah cara pandangku tentang dunia. Disinilah aku menemukannya, di pojok rak sejarah yang berdebu, seolah menungguku datang. Tapi sekarang, siapa yang datang ke perpustakaan untuk menemukan sesuatu? Semua orang mencari yang cepat, instan, tinggal ketik kata kunci, dan voila, semua tersedia di layar. Ini semua bukan salah teknologi. Aku tahu itu. Tapi ada yang hilang kan? Sensasi menyusuri lorong rak, membuka halaman demi halaman, mencium aroma kertas tua. Ada keintiman yang tak bisa digantikan oleh layar ponsel.
Dan lebih dari itu, ada keheningan yang menyembuhkan yang hanya bisa kau temukan di antara lembar demi lembar buku. Sekarang, perpustakaan ini seperti hutan yang ditinggalkan. Buku-buku menjadi saksi bisu dari waktu yang terus berjalan, sementara pengunjungnya semakin langka. Dan aku bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti tempat ini hanya akan menjadi kenangan? Mungkin kita hanya perlu diingatkan bahwa di balik lembar-lembar buku ini ada dunia yang menunggu untuk ditemukan, bukan oleh algoritma, tapi oleh manusia yang masih mau mencari. Nah teman-teman, perpustakaan bukan cuma tempat buat nyimpan buku loh, tapi di perpustakaan kita bisa nemuin inspirasi, pengetahuan, serta pengalaman baru. Nah di perpustakaan juga banyak banget buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan kita, dari fiksi ke non-fiksi, dari klasik ke kontemporer. Nah teman-teman, perpustakaan sekarang tuh udah berkembang pesat banget loh. Sekarang perpustakaan tuh udah nyediain ruang diskusi, workshop, serta banyak banget kegiatan lainnya yang dapat membantu kita untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, perpustakaan itu adalah rumah dari pengetahuan. Jadi, marilah kita menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua kita. Selain itu, perpustakaan juga tempat kita menemukan banyak komunitas-komunitas yang kita bisa berbagi ide, berbagi cerita, serta berbagi banyak pengetahuan lainnya. Jadi, ayo kunjungi perpustakaan dan temukan dunia baru yang menarik. Semangat membaca, perpustakaan untuk semua dan pengetahuan untuk semua. Nah teman-teman, oleh karena itu marilah kita jadikan membaca sebagai gaya hidup kita yang baru. Ternyata ada banyak banget loh yang manfaatnya, dan mungkin banyak dari kita yang belum tahu. Contohnya itu kayak membaca itu dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan, serta mengupgrade diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Contoh kecilnya itu kayak baca buku, komik, berita-berita artikel online ternyata bisa diakses secara digital sekarang teman-teman. Dan ternyata setiap katanya itu memiliki kekuatan loh yang dapat merubah perspektif kita dan membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang kemarin. Ayo membaca dan berbagi ilmu pengetahuan dengan orang lain. Mari ciptakan generasi yang gemar membaca dan mencintai ilmu pengetahuan. Semangat membaca, baca untuk maju. Kapan-kapan lagi. 1, 2, 3. Saya masih. Wih, kenapa? Oke. Apa? Wir 50. Wih, belum ini dah. Terus kita bersama dibilang hai, udah sih? Hai. 3. Kan nama saya Fajriatul Fitria dengan NIM 049. Wih. Teman, oleh karena itu, marilah kita menjadikan membaca sebagai gaya hidup kita. Wih, ulang ya? Iya, aku tuh pertamanya. Ayo baca. Sudah nih, 049 dengan rekan saya. Dan saya Dina Diarana.